Kita harus punya jiwa-jiwa pejuang itu. Iya. Nanti berjuang lagi untuk apa? Berkompetisi. Bersaing. Berkompetisi. Bersaing. Ya, nanti laki-laki pada ini kayaknya pada diam semuanya. Mungkin di sini kita juga ngobrol di sini menyuarakan kan, menyuarakan bagaimana nih aspirasi kita nih sebagai perempuan-perempuan. Pembuat regulasi itu lebih tegas peran kita, kesempatan kita gitu. Kayak iki yus ikhlas lah namanya perempuan. Apalagi kalau sudah berkeluarga, kan nggak segampang tak segampang itu. Jadi nyanyi dulu. Kita ada pemilu, tidak ada pemilu, ada program yang namanya sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif. Nah, itu menyasar ke semua kelompok masyarakat ya. Nah, salah satunya itu adalah kelompok perempuan. Nah, perempuan ini ketika datang ke TPS, ya tadi kan tidak hanya kemudian nyoblos, kemudian udah tinggal tetapi juga ikut mengawasi jalannya proses pemilu sampai penghitungannya tadi, minimal mengawasi diri dan keluarganya tadi. Misalkan ya, Bu Anjar atau saya sekarang ada di sini, ada di KPU, ada di Bawaslu, ya itu berarti karena memang perjuangan dan kita punya kemampuan, punya hak seperti itu, punya kapasitas. Kita ada usaha untuk itu juga kayak gitu. Jadi bukan sesuatu yang mungkin spesial diberi nih gitu. Perempuan dipilih itu bukan hanya karena perempuan, tetapi karena memang ada istilahnya kemampuan dan kapasitasnya memang dia itu mampu. Yang dimaksud gender itu kan bukan kita mengistimewakan kan, bukan kita mengistimewakan, tetapi memang karena kita memilih perempuan itu ya karena memang kapasitasnya dia seperti itu. Artinya bahwa suatu pekerjaan itu tidak harus hanya laki-laki gitu kan, karena hanya dianggap perempuan nggak bisa. Toh kalaupun bisa itu nanti hanya privilege, iya kan? Oh tidak, nggak ada kata kita bisa atau enggak. Yang ada itu mau atau tidak. Teruslah maju perempuan Indonesia tanpa melupakan kodrat kita sebagai perempuan, tanpa melupakan tugas dan kewajiban kita sebagai perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Nah sahabat Bawaslu, perkenalkan saya Rizka Fitriani, staf Bawaslu Kabupaten Tegal. Nah sahabat Bawaslu, sebelum kita masuk ke dalam podcast, terlebih dahulu saya mengingatkan kepada sahabat Bawaslu semua untuk mengikuti seluruh akun media sosial Bawaslu Kabupaten Tegal. Nah, sahabat Bawaslu, pada podcast kita kali ini yaitu akan membahas tentang tema perempuan dan demokrasi. Bagaimana sih peran perempuan di dalam demokrasi kita ini? Langsung saja kita sapa, di samping saya sudah ada dua narasumber. Yang pertama yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas, Ibu Sri Anjarwati MKOM. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Rizka. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, Ibu mohon izin terlebih dahulu untuk menyapa sahabat Bawaslu di luar sana Bu. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, berjumpa lagi dengan Bawaslu Kabupaten Tegal dalam acara podcast Perempuan dan Demokrasi. Terima kasih Ibu. Selanjutnya yaitu narasumber yang kedua berasal dari anggota KPU. Selamat siang Bu Anjar. Alhamdulillah baik sahabat Bawaslu Jakpir Pemilih, senang sekali hari ini saya bisa hadir di podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Kita akan banyak ngobrol ya tentang perempuan dan demokrasi. Baik, terima kasih Ibu. Nah, sahabat Bawaslu, untuk podcast kita kali ini yaitu akan membahas tentang perempuan dan demokrasi. Langsung saja kepada yang pertama kali Ibu Sri Anjarwati. Iya, Ibu, siap. Gimana, Rizka? Apa sih pandangan Ibu? Bagaimana pandangan Ibu tentang demokrasi itu sendiri, Bu? Seperti apa? Silahkan. Oke. Ya, kalau demokrasi ya pemerintahan kita memang menganut sistem demokrasi itu sendiri. Tapi kita kalau berbicara teori ya, demokrasi itu adalah demos dan kratos gitu kan, dari rakyat untuk rakyat, dipilih oleh rakyat kan begitu kan. Menurut saya ya setiap langkah, setiap apa yang kita lakukan, kita kerjakan ya kita harus berdemokrasi ya. Artinya menghargai semua pendapat orang lain gitu ya, mengakomodir pendapat orang lain gitu. Jadi segala segmen kehidupan kita itu ya pastinya
bisa dikatakan harus secara demokrasi kan begitu ya, nggak usah lingkup yang besar bernegara gitu kan, enggak ya, tetapi dari lingkup kecil gitu ya, keluarga kita gitu kan. Kemudian di dalam suasana bekerja pun kan suasana kita itu ya apa ya namanya, berdemokrasi itu ya, selalu kita terapkan kan, selalu ada kita gitu, dalam kehidupan sehari-hari kita begitu Mbak Rizka. Ya. Nah Ibu, kemudian menurut Ibu apa sih Bu pentingnya keterlibatan perempuan dalam demokrasi ini Bu? Ya, pentingnya perempuan terlibat dalam demokrasi menurut saya ya sangat penting gitu ya. Perempuan ini sudah diperjuangkan dari dulu kala keterkaitannya dengan keterwakilan perempuan gitu ya. Perempuan ini diharapkan bisa kemudian mewarnai dalam segi kehidupan ini. Dulu ada tokoh perempuan Kartini, ya kan, ya habis gelap terbitlah terang gitu kan. Bagaimana kemudian perempuan itu menjadi tidak bisa mengekspresikan yang dia punyai gitu ketika zaman itu. Kemudian seiring sejalannya waktu, perempuan itu kemudian berupgrade diri, kemudian perempuan muncul dari mulai konvensi CEDAW itu kan, menghapus diskriminasi terhadap perempuan gitu kan, supaya apa, muncullah kesetaraan gender gitu kan. Nah dalam hal ini kita bicara lingkup berdemokrasi dalam pemilihan ataupun pemilu ya, karena kita kan, saya dengan Mbak Dian ini kan penyelenggara pemilu, otomatis kan kita berbicara di lingkup itu dulu deh gitu kan. Bagaimana kemudian perempuan bisa mewarnai kan, bagaimana perempuan kemudian bisa memberikan kontribusi pemikiran-pemikirannya, keputusan-keputusannya kan begitu ya. Kemudian ini di undang-undang pemilu gitu, di undang-undang pemilu itu kalau menurut saya di keterwakilan perempuan ya kan, afirmasi itu kan misalkan di parlemen gitu ya, kemudian di pencalonan gitu, undang-undang pemilu sudah menyatakan 30% keterwakilan perempuan itu wajib. Artinya kalau wajib, kalau tidak terpenuhi berarti apa, gugur kan. Nah artinya satu gerbong partai politik yang tidak kemudian menyertakan 30% perempuan itu adalah gugur. Nah sebenarnya di situ juga sudah dikasih ruang gitu kan, bagaimana perempuan harus berkontribusi. Nah kemudian ini di partai politik misalkan, kemudian di ruang kita penyelenggara pemilu ini yang masih abu-abu, iya kan. Meskipun abu-abunya ini menuju abu-abu aja, ini dulu diperjuangkan betul di parlemen itu, kaitannya dengan kalau di penyelenggara pemilu itu di Bawaslu khususnya kan mengatakan bahwa memperhatikan keterwakilan perempuan, di PKPU juga sama kan, memperhatikan keterwakilan 30% perempuan. Ini kalimat memperhatikan ini kemudian namanya banyak diartikan berbeda-beda gitu kan. Kalau perempuan memperhatikan itu ya harus benar-benar diperhatikan gitu. 30% perempuan itu harus ada kan begitu ya. Nah kemudian ada yang mengatakan 30% karena memperhatikan itu. Kalimatnya diperhatikan bisa, tidak diperhatikan juga bisa. Bukan wajib seperti yang di undang-undang partai politik kan, di sana di undang-undang pemilu lah, ya di undang-undang pemilu gitu. Nah dari kalimat memperhatikan aja menuju dulu memperhatikan itu, perempuan mengawal betul kalimat itu penyelenggara pemilu pada 30% keterwakilan perempuan. Meskipun perhatikan itu diperhatikan betul, bukan kalimat kemudian diperhatikan kena, orang diperhatikan kena, diperhatikan bisa, tidak diperhatikan juga bisa gitu. Itu yang masih kemudian menjadi kadang-kadang perdebatan kita. Artinya apa? Kesempatan perempuan yang memang sudah diberikan di ruang-ruang publik ya, tidak hanya di parlemen, DPR RI, DPD, kemudian DPRD kabupaten kota dan provinsi gitu ya. Kemudian penyelenggara pemilu, bahkan di ranah-ranah eksekutif, kemudian ranah publik yang lain di pemerintahan gitu. Ini yang memang sudah sudah disediakan itu selayaknya. Ini perempuan kemudian bangkit gitu. Tidak kemudian muncul pemikiran yang pesimis, barangkali perempuan itu kemudian tidak digunakan, tidak diperhatikan. Dan itu kalau tidak muncul dari perempuan itu sendiri untuk membangkitkan itu semua, ya tadi akan sangat tidak diperhatikan lagi. Karena tadi tantangan kita perempuan untuk maju itu kan luar biasa ya Mbak Dian, iya kan. Apa tantangan kita itu? Budaya patriarki, iya kan. Kemudian pandangan
masyarakat itu sendiri gitu ya. Kemudian tantangan yang ketiga itu bahwa tantangan dari diri sendiri perempuan itu cukup luar biasa. Sehingga kita saya dan Mbak Dian lah hari ini mewakili perempuan-perempuan yang di luar sana gitu, untuk kemudian tidak pesimis, kemudian harus bangkit, membangkitkan diri perempuan ini bahwa keberadaan kita di ranah-ranah publik di semua sektor itu menurut saya perlu dan sangat perlu. Mungkin begitu Mbak Rizka. Baik ya Ibu. Selanjutnya untuk Ibu Dian. Lah menurut Ibu pandangan Ibu tentang demokrasi itu seperti apa sih Bu? Iya, tadi Bu Anjar sudah menyampaikan ya terkait dengan pandangan terhadap demokrasi bahwa sebetulnya tanpa kita sadari kita itu belajar nilai-nilai demokrasi itu kita dari kecil ya, dari mulai keluarga, kemudian di sekolah kita masuk sekolah dasar kan, mungkin kita nggak sadar ya bahwa kita sebenarnya sudah belajar nilai-nilai demokrasi kan, mungkin ada pemilihan ketua kelas dan lain-lain, ada pembagian tugas-tugas kelompok. Nah di situ kan kita sudah belajar tuh nilai demokrasi. Kemudian berlanjut lagi ke lingkup yang lebih luas lagi kan, kalau kita tadi bicara skala keluarga, kemudian di sekolah kan, kemudian di kehidupan kita bermasyarakat kan, bahwa demokrasi itu kan kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat ya. Jadi rakyat itu terlibat dalam proses demokrasi, terlibat dalam proses memilih kepemimpinan kan, memilih pemimpin negara ini, kemudian juga terlibat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, kemudian juga terkait dengan kebebasan hak sipil masyarakat kan. Jadi kebebasan untuk berpendapat, untuk berbicara, kebebasan untuk berserikat, berkumpul, kemudian kebebasan beragama juga. Nah, itu mungkin terkait dengan demokrasi ya. Jadi di semua lingkup kita. Itu Mbak. Ya. Kemudian menurut Ibu pentingnya keterlibatan perempuan dalam demokrasi itu seperti apa Bu? Sama ya, sangat penting ya Bu Anjar ya. Jelas itu. Kita perempuan harus sangat penting. Sangat penting. Karena gitu. Gini, kalau kita perempuan ingin mengubah nasib kita ya, berarti kita harus terlibat langsung di dalamnya. Nggak bisa kita hanya jadi penonton. Kita hanya jadi penonton di pinggir mengamati kayak gitu. Kita harus terlibat di dalamnya. Misalkan ya kalau terlibat aja kadang-kadang kita udah dicuekin gitu kan. Kita misalnya ambil bagian ya mau misalnya daftar jadi penyelenggara pemilu ya, misalnya mau mencalonkan diri atau mungkin juga di ruang-ruang publik lainnya ya. Kalau kita kan karena ini kita berbicara terkait dengan pemilu ya, kepemiluan. Ya, jadi penting sekali kalau kita mau mengubah nasib kita, kebijakan-kebijakan yang pro dengan perempuan, ya kita perempuan juga harus ikut bersuara, harus ikut ambil di dalamnya seperti itu. Ikut memberikan pendapat, kemudian membuat keputusan kan begitu. Iya. Ya baik. Kembali lagi ke Bu Anjar. Kalau menurut Ibu tuh tantangan utama apa Bu yang selama ini kita hadapi atau yang perempuan hadapi dalam berpartisipasi ya dalam demokrasi itu, baik itu sebagai pemilih maupun sebagai calon Bu? Oke. Ya, tantangan utamanya. Nah, tadi saya sudah mengatakan tantangan secara secara umum ya. Secara umum itu kalau perempuan mau berpartisipasi aktif di dalam ranah-ranah demokrasi, ranah publik utamanya gitu kan. Tadi ya, yang pertama adalah budaya patriarki tadi ya kan. Kemudian pandangan sosial, kemudian dari perempuan itu sendiri. Kalau sudah budaya patriarki ya kita tahu lah ya di Indonesia itu bagaimana. Saya bercerita banyak kan. Apalagi kalau di Jawa kan begitu ya. Contoh simpel, dulu awal saya bisa nyetir mobil aja itu masih barang langka, iya kan? Duh, saya nggak bisa nyetir ini. Kok saya nyari contohnya ke situ ya Mbak Dian ya? Dulu langkah awal saya bisa nyetir, orang masih heran gitu kan. Watun kok bisa nyetir gitu. Itu kan karena tadi budaya patriarki. Kalau yang bisa nyetir itu dianggapnya adalah laki-laki kan begitu. Kemudian pandangan sosialnya, Watun kok nyetir gitu. Kayak bisa nyetir, bisa masak orang kan begitu. Iya kan. Kemudian dari perempuannya sendiri itu kemudian apa? Meskipun kita bisa masak gitu kan. Ya kudu bisa nyetir gitu. Kalau misalkan mau belanja ke pasar, ngenteni angkot suwe, ya kan, nunggu dianterin suami, belanja nanti kan begitu ya. Ya, itu tantangan secara global. Kemudian tantangan sebagai pemilih gitu ya, sebagai pemilih dan calon gitu ya. Kalau kaitannya dengan calon tadi sudah ada regulasinya kan, misalkan jadi saya contohkan gitu ya, jadi anggota DPRD kan sudah ada regulasinya bahwa keterwakilan 30% itu adalah wajib kan begitu ya. Kalau enggak, makanya kalau tidak terpenuhi 30% maka gugur kan. Nah,
itu nanti tantangannya apa? Seringnya itu perempuan itu hanya sebagai popok-popok. Pelengkap. Nah, bahasa Indonesia apa Mbak Dian? Pelengkap ya. Perempuan hanya sebagai pelengkap supaya tidak gugur gitu kan. Nah, itu tantangan gitu. Kemudian diperdalam lagi aturan itu, tidak hanya 30% wajib saja, tetapi perempuan kemudian ditaruh di nomor yang apa Mbak Dian? Yang kecil itu loh, yang setiap 3 perempuan hanya harus ada satu, dan nomornya itu tidak boleh di nomor. Misalkan ada caleg 10 ditaruh di nomor 10, 9. Nah, setiap ada 3 calon, 1 perempuan, kan begitu. Nah, itu sebenarnya sudah dipertegas. Artinya kesempatan ini kemudian jangan perempuan kemudian hanya sebagai popok-popok aja gitu. Kalau memang sudah terfasilitasi, kita perempuan sendiri juga harus berjuang gitu. Kemudian di penyelenggara pemilu, kalau penyelenggara pemilu tadi sudah bilang kalimat di regulasinya juga masih ngambang kan begitu. Kemudian sebagai pemilih, ya kan. Sebagai pemilih itu kalau secara regulasi kan pemilih tidak ada perbedaan ya. Karena syarat pemilih itu warga negara Indonesia sudah memenuhi syarat kan begitu kan. Nah, ini pemilih perempuan itu tadi ketika sudah menjadi pemilih, sudah punya hak pilih gitu ya. Kadang-kadang terlintas di pikiran, lah milih engko dong wis dipilih we orang ngerti begitu kalimat itu kalimat yang umum yang sering saya yakin lah tidak hanya saya yang sering mendengar, mungkin Mbak Dian juga akan sering mendengar ya. Padahal kalau sebagai pemilih peran perempuan itu malah cukup bagus untuk meningkatkan partisipasi pemilih ya Mbak Dian. Karena apa? Perempuan aktivitas di rumah ketemu dengan masyarakatnya itu kan cukup banyak. Iya. Tadi budaya patriarki, kalau bapaknya di kantor gitu kan, ibunya di rumah ketemu dengan orang gitu misalkan. Nah, itu kan interaksi dengan sesama pemilih itu lebih banyak. Tadi contohkan kan ibu-ibu ke pasar, ke tukang sayur, ngobrol di depan dengan tukang ikan, sebenarnya itu adalah gampang interaksinya perempuan itu. Nah, kemudian sebagai pemilih itu juga ya karena tadi wong milih kan sesuai kehendak yang milih ya gitu. Tetapi dari hasil pemilu atau pemilihan yang selama ini berjalan, misalkan caleg perempuan ini ada gitu ya, pasti ada gitu ya. Tetapi kadang-kadang perempuan sendiri juga tidak milih sesama perempuan. Dulu kan ada itu kata-kata woman support woman kayak gitu. Iya, dulu kan kita sering ngomong kalau ada caleg perempuan, ya selayaknya, seyogyanya perempuan juga ikut mulai perempuan itu sendiri gitu. Tapi kadang-kadang tadi lagi-lagi kembali budaya patriarki. Kenapa? Nyong pengennya milih wadon, tapi apa? Lah nyong kan ngikuti suami saya, kata suami saya milihnya yang ini misalkan. Kan akhirnya apa? Patuhlah sama suami kan begitu. Jadi tantangan-tantangan yang seperti itu. Kadang-kadang kita bagaimana bisa memberikan pemahaman kan tadi loh, saling keterkaitan tadi. Pengennya sih milih mana, tapi ini terlepas dari bicara karena adanya money politik kayak gitu ya. Kita itu nanti dulu lah. Ini kita bicara tantangan perempuan tadi gitu. Banyak tantangannya, iya. Dan yang bisa itu siapa? Ya perempuan itu sendiri. Gitu Mbak Rizka. Iya. Baik. Kalau menurut Ibu Dian sendiri seperti apa Bu tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi maupun sebagai pemilih ataupun sebagai calon? Iya, yang pertama tantangan sebagai pemilih ya, sebagai pemilih. Seperti kita ketahui untuk DPT kita kan, yang terakhir kemarin di Pilkada itu kan perempuan dan laki-laki hampir sama ya. Sama. Hanya selisih sedikit lah. DPP aja, saya lupa kalau yang DPT pemilihan. Yang DPP itu selisihnya cuma 15.000. 15 ribuan. Ya. Hanya selisihnya 15 ribuan. 15 sampai 15.000 lah. 50%, hampir 50% ya. Berarti kan jumlahnya itu kan hampir seimbang ya. Kemudian kalau kita melihat juga yang hasil kemarin di terakhir ya di pemilihan itu tingkat partisipasinya itu ternyata juga memang lebih tinggi perempuan ya, lebih tinggi perempuan. Mungkin tadi karena tadi seperti Bu Anjar sampaikan ya bahwa perempuan itu lebih banyak lebih banyak yang ada di berinteraksi kemudian mungkin di lingkungan di rumah seperti itu kan. Kalau bapaknya mungkin banyak yang bekerja dan lain-lain. Nah, jadi tantangannya itu sebetulnya tadi untuk menimbulkan kesadaran diri itu, kesadaran diri bahwa ternyata saya pergi nih ke TPS milih itu bukan hanya sekedar saya jalan terus nyoblos udah kayak gitu kan. Memang
penting tadi woman support woman, tetapi juga kalau kita misalkan mau mendukung perempuan juga kita harus juga melihat oh ini kebijakan misalnya caleg perempuan nih, itu apakah memang pantas untuk disupport atau tidak, mendukung perempuan atau tidak. Kemudian tantangan juga bagi penyelenggara pemilu nih, bahwa kita juga harus menyediakan nih fasilitas yang memang ramah sama perempuan kan. Jadi mereka mau datang ke TPS itu nggak merasa kesulitan kan, jadi aman, terus mudah dijangkau dan lain-lain. Itu juga tantangan kita ya untuk penyelenggara untuk menyediakan fasilitas yang memang membuat mereka itu nyaman, tertarik untuk bisa datang ke TPS. Nah kalau kita sebagai apa tadi yang kedua ya, untuk dipilih ya, untuk dipilih tadi Bu Anjar sudah menyampaikan bahwa secara regulasi itu sebetulnya sudah ada ya, sudah mendukung lah. Tinggal memang yang paling penting itu adalah di lapangannya ya. Nah itu tadi yang memang nanti akan banyak sekali tantangannya. Jadi terkait kayak tantangan tadi kalau dari segi budaya, pandangan masyarakat, kemudian juga mungkin terkait dengan biaya politik juga ya namanya. Kalau kita mau bicara biaya politik ini, mau jadi ini ternyata harus costnya itu harus tinggi kayak gitu kan, mungkin juga ngeper dulu nih kan. Aduh kayaknya aku mau nyalek tapi nggak punya uang kayak gitu kan, biaya costnya tinggi. Kemudian mungkin ya kita mungkin kalau bicara jujur ya terkait dengan mungkin ada apa sih bilangnya mungkin mahar gitu. Kita nggak tahu ya, mungkin biayanya kan untuk kampanye dan lain-lain memang tidak biaya bersosialisasi dirinya itu kan pasti harus ada seperti itu. Itu yang mungkin juga tantangan lebih banyak di luarnya kayak gitu. Dan kalau kita melihat yang sekarang ya, yang sekarang itu bahwa perempuan juga mungkin sudah banyak yang ada di misalnya di parlemen ataupun mungkin di ruang-ruang publik lainnya. Tapi kalau khususnya mungkin di dunia politik itu kita masih melihat bahwa kekerabatan itu masih cukup tinggi, masih cukup tinggi kekerabatannya. Jadi misalkan si A ini bapaknya ini ternyata, nah ini mungkin karena apa? Karena kesempatan yang didapat perempuan itu berbeda-beda. Orang mungkin kalau sudah punya privilege ya, dia mau belajar ada kesempatannya, atau mungkin kalau yang biasa-biasa kan susah mendapatkan itu. Jadi kesempatan yang diterima itu belum semuanya kayak gitu. Jadi mungkin ada yang mudah mendapatkan itu, ada yang harus susah kayak gitu, sehingga kayaknya sudah kurang pede dan lain-lain itu. Jadi memang harus semangat, kemudian kesadaran diri itu harus penting ya, karena itu awalnya. Kalau nggak ada semangat, nggak ada kesadaran itu kan susah. Semua berbalik lagi ke dirinya kita sendiri gitu, si perempuan itu gitu. Itu mungkin Mbak Rizka ya. Ya, balik lagi nih ke Bu Anjar. Bu, sekarang kita berbicara tentang regulasi, Bu. Ya, menurut Ibu ini sejauh mana sih regulasi dan kebijakan pemilu yang sudah mendukung keterwakilan perempuan? Iya. Kebijakan regulasi dalam hal ini adalah bagaimana perempuan berkiprah gitu ya di dunia kepemiluan lah ya. Kalau kaitannya dengan legislatif gitu ya, perempuan sebenarnya kan wadahnya sudah ada ya, ya undang-undangnya itu, undang-undang pemilunya itu mengatakan seperti itu gitu kan, bahwa 30% keterwakilan perempuan itu harus ada ya. Dan di punishment ketika memang 30% itu tidak terpenuhi, maka adalah gugur secara keseluruhan kan begitu dalam satu partai politik misalkan yang di parlemen. Itu menurut saya sebenarnya ya sudah mewakili gitu ya, sudah mewakili. Hanya kemudian tadi gitu, jangan sampai wadahnya sudah ada, kemudian perempuan itu tadi bahasa saya hanya untuk memenuhi saja gitu loh. Ya tadi karena memang kalau sudah bilang berpolitik costnya pasti tinggi, ya kan. Ya, orang namanya caleg itu minimal ngurus berkas saja kan ya kita pasti mengeluarkan dana kan begitu ya. Nah, wadah-wadah yang sudah ini menurut saya di satu sisi tadi yang satu ini tuh menurut saya ya sebenarnya sudah terfasilitasi gitu. Ada wadahnya, diwajibkan lagi gitu. Kalau namanya wajib, kalau enggak gugur gitu. Sebenarnya itu sudah ya untuk di legislatif ini gitu. Nah, untuk di penyelenggara pemilu nih gitu, khususnya di saya dan Mbak Dian gitu untuk anggota KPU, anggota Bawaslu itu kan regulasinya baru memperhatikan. Meski saya tahu runtutan kalimat memperhatikan itu juga nggak gampang kalimat itu dimasukkan di regulasi tadi gitu. Mengawalnya juga cukup ketat ya gitu.
Tetapi tadi di awal saya mengatakan bahwa memperhatikan itu kemudian konotasinya masing-masing terserah yang menerjemahkan. Kalau saya selaku perempuan yang perhatikan ya kudu gitu. Harus ada sama, hanya regulasinya yang memperhatikan tidak wajib. Tapi kan ada satu sisi yang mengatakan entah kemudian memang persaingannya begitu gitu ya. Kan hanya memperhatikan gitu. Diperhatikan boleh, tidak diperhatikan juga boleh kan begitu ya. Tetapi menurut saya itu yang wajib kita bareng-bareng gitu sesama perempuan gitu, untuk khususnya yang ada di penyelenggara pemilu ya sama-sama memperjuangkan kalimat ini untuk tidak hanya memperhatikan gitu, sama dengan yang di pencalonan tadi, di pencalonan legislatif tadi. Kalimatnya apa? Ya kita sama-sama perjuangkan, sama wajib. Ya. Terus dikasih konsekuensinya lagi kalau misalkan 30% tidak dipenuhi, diapain atau kenapa, karena begitu. Ini kita bicara khusus di penyelenggara pemilu ya. Maksudnya harus perpanjangan sampai kemudian yang diterima itu benar-benar terwakili 30% itu. Karena banyak loh yang sama sekali tidak terwakili gitu ya. Boro-boro kurang dari 30%. Boro-boro saya bilang bakal 0 persennya. Karena apa? Misalkan di kami nih Bawaslu, entah yang 3 entah yang 5 gitu ya. Itu yang 5 kebanyakan ada yang 5-5-nya itu juga tidak ada representasi keterwakilan perempuan gitu kan. Ada gitu. Sehingga untuk khususnya kita bicara di penyelenggara pemilu ini ya tadi regulasinya masih saya angel ngomongnya ya curhat kayak gitu. Enggak sih, cuman karena ini kita bicara terkaitan perempuan gitu. Kalau di penyelenggara pemilu memang belum ada kata mewajibkan gitu. Aspirasi lah gitu. Kemudian kalau di ruang publik yang lain eksekutif itu ya masih kelihatannya juga perempuan masih harus terus didorong gitu ya di eksekutif itu. Ada beberapa kepala daerah juga masih didominasi di luar perempuan kan gitu ya. Kemudian di ranah publik yang lain misalkan di pemerintahan aja 18 kecamatan kita contohin Mbak Rizka di kabupaten kita Kabupaten Tegal 18 kecamatan. Yang punya wilayah di kecamatan yang perempuan berapa di kita? Iya kan? Kan bisa menghitung kecamatan sana kan bisa gitu kan. Kan entah itu kemudian 30%-nya ada atau enggak, ya kan kita bisa lihat gitu. Kemudian di pemerintahan yang tingkat setelah kecamatan misalkan desa gitu ya. Berapa sih lurah yang perempuan gitu kan? Kita dari 281 desa lah ya kan. Kalau karena yang 6 kan lurah ya. Dari 281 itu berapa sih lurah yang perempuan gitu ya kan. Nah, kita kan bisa kemudian bisa melihat. Nah, yang seperti ini apakah memang perempuan nggak ada yang mau, ataukah kemudian mau tapi kemudian ora jadi kasarannya, ataukah mau tapi tidak ada biayanya, ataukah mau tidak ada yang milih, ya kan? Yang hal-hal yang seperti ini kan, ya kita perlu pahami dan perlu kita lihat realita di lapangannya itu seperti apa gitu. Apalagi RT. Tapi RT di saya perempuan. Kebetulan perempuan. Perempuan. Di lingkup saya itu di sekitar RW saya itu yang perempuan enek poro itu laki-laki ini Pak RT. Kalau toh ada Bu RT karena suaminya Pak RT gitu kan. Jadi kaitan regulasi ya masih menurutku masih belum belum terfasilitasi lah gitu ya. Mudah-mudahan kemudian kita bisa beraspirasi ke perempuan itu kemudian ketika 30% ya benar-benar real 30%. Tapi kembali lagi gitu. Ketika ruang ini sudah diberikan kepada perempuan. Nah, perempuan itu juga harus bersemangat gitu loh. Mengupgrade diri gitu loh ya. Jadi kalimat dulu tuh orang bilang bahwa perempuan itu hanya konco wingking atau itu ada apa? 3 apa itu? 3 kalimat itu. Nanti disensor nggak ya? Ini saya mau ngomong perempuan itu dapur, sumur, Mbak Dian yang melengkapi gitu. Tidak hanya di situ. Itu oke gitu loh ya.
Tetapi apakah harus melugu itu kan ya enggak. Tetapi ketika kita kemudian bisa beraktualisasi gitu, berekspresi di luar, kita tidak melupakan tugas kita gitu sebagai siapa? Kita sebagai ibu, kita sebagai istri, kita sebagai menantu gitu kan, kita sebagai anak itu tidak melupakan itu gitu. Meski saya yakin semua tahu lah kalau sudah kemudian ada suami istri gitu ya di rumah, seharusnya nggak semua pekerjaan rumah itu kemudian ditimpakan gitu loh, ditimpakan ke perempuan gitu. Bekerja sama, satu nge-make apa, satu nge-make apa kan begitu ya, sebenarnya begitu. Tapi kadang-kadang karena si suami itu bekerja, maka akhirnya perempuan yang ambil alih ini, karena apa ya tadi konsep kerjasama tadi gitu. Tetapi kan bisa berdiskusi dalam rumah itu, ya kan, bahwa ketika kemudian si perempuan atau si istri ini bisa membantu di dunia luar, tetapi tanpa meninggalkan apa yang harus dikerjakan dalam rumah, sebenarnya kan is okay menurut saya. Bahasa kerennya mungkin Mbak Rizka itu balance lah, ya kan, seimbang kita posisi di mana, ngerjain apa gitu juga harus sesuai menurut saya itu. Kalau regulasi itu ya sekedar kita menjadi apa ini request apa pesan lah supaya pembuat regulasi itu lebih tegas peran kita, kesempatan kita gitu. Kayak iki yus ikhlas lah. Tapi dengan regulasi yang seperti itu tadi menguntungkan nggak buat perempuan? Kalau di penyelenggara pemilu saya bilang belum menguntungkan menurut saya. Iya. Gimana coba? Kemarin saya bilang bicara kita Bawaslu gitu ya. Periode kemarin kan baru 2 periode nih. Periode kemarin sudah bagus menurut saya. Loro sih ya. Iya. Giliran yang periode sekarang malah tinggal 1 kan begitu. Itu ada yang selentingan begini. Untung-untung baik anak itu. Untung-untung baik dimain. Lebih menyakitkan lagi. Aduh. Kan repot ya. Bener enggak Mbak Dian? Ini saya bicara. Loro malah garis hiji. Baik isi dibully. Untung-untung baik dimain, untung-untung baik anak. Gitu kan yang ya Allah saya harus bagaimana kan begitu kadang-kadang ya. Rotok-rotok sensi gitu, kan kita punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia kan, punya hak yang sama dalam kesempatan ini gitu. Jangan hanya karena jenis kelamin kemudian dibedakan. Kan kita sudah sering banyak dibicarakan terkaitan dengan kesetaraan gender gitu. Iya kan. Khususnya penyelenggara pemilu kan nggak harus orang laki-laki semua. Perempuan bisa. Kalau lebih teliti ya mudah-mudahan lebih teliti gitu. Hanya karena kemudian di tengah perjalanan itu kadang-kadang apa ya, perempuan nggak lemah sih menurut saya, banyak nggak enaknya gitu. Jadi ketika ngomong visi misalnya gitu kan lebih seperti itu ya, karena sifat perempuan tadi kan lebih soft menurut saya begitu ya. Tapi terkait dengan kesetaraan gender itu ya semua pekerjaan gitu ya. Ya enggak. Ini Bu Anjar apa penyelenggara pemilu perempuan itu tangguh-tangguh loh. Iya. Dan bisa itu. Engkau donge balik jam 12. Bingung sing nganter siapa? Koyong aku selama iki nggak pernah ribut balik jam 12 oke, ora balikin kayaknya orang masalah sepanjang apa saya berkomunikasi dengan keluarga gitu untuk memahami gitu bagaimana pekerjaan ini yang sudah tersepakati tadi kan begitu ya. Bagaimana nggak pulang mau dijemput nggak usah, pulang pagi aja sekali. Nggak apa-apa, tadi kesetaraan gender tadi harusnya sudah mengerti gitu kan, tidak hanya penyelenggara pemilu. Betul. Iya kan, di semua posisi gitu. Tadi contohnya nyetir mobil aja ya kan nggak, sekarang nggak harus laki-laki, semua perempuan kalau dirinya mau ya kan ya bisa. Terus apalagi yang pekerjaan-pekerjaan yang dulunya dianggap hanya laki-laki yang bisa gitu kan, ternyata perempuan bisa gitu. Contoh yang ini kemarin saya lewat mana ini, tukang tambal ban. Selama ini ya Mbak Dian pernah nggak menjumpai? Kalau saya menjumpai belum pernah. Kalau tapi kalau melihat di itu apa media sosial gitu ya sering ada misalnya viral nih tambal ban perempuan. Kalau saya memang di mana tempat saya lupa tuh, saya melihat gitu kok perempuan sih ganti di Kota Tegal itu kalau salah, ganti ban sepeda gitu-gitu, nyongkel itunya juga menurut saya artinya saya kan anak itu mau pengen tak abadikan gitu ya, bahwa yang dianggap kemudian ini adalah hanya laki-laki yang bisa, ternyata perempuan juga bisa. Terus yang sopir-sopir busway dulu banyak. Itu kan dulu dianggapnya itu hanya laki-laki yang bisa, tetapi juga perempuan bisa. Artinya kesetaraan gender itu kembali lagi kan peran, iya kan.
dalam hal ini perempuan, sepanjang dia mau kemudian upgrade diri dalam segala hal itu, saya meyakini masih bisa. Gitu Mbak Rizka. Iya, baik. Kalau menurut Bu Dian sendiri ini gimana Bu, regulasi dan kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan Bu? Ya, tadi sebetulnya sudah banyak disampaikan oleh Bu Anjar ya, bahwa kebijakan afirmasi kan, afirmasi yang 30% keterwakilan perempuan, baik itu di kepengurusan partai politik maupun juga di legislatif itu kan ibaratnya ini sudah ada pintu masuknya gitu kan ya. Nah, tinggal dengan pintu masuk itu bagaimana kita perempuan itu bisa memanfaatkan. Ya memang tadi faktornya kan ada internal sama eksternal. Internal lebih kepada diri kita kan, kepercayaan diri kita, kesadaran diri kita, mau belajar atau tidak kita. Kemudian juga memang didukung oleh faktor-faktor eksternal. Eksternal tadi bagaimana dengan lingkungan, mendukung atau tidak kan, seperti itu. Kemudian juga yang mungkin sekarang ini ya banyak itu perbedaan akses ya, maksudnya akses yang bisa diterima oleh perempuan itu kadang juga kurang seperti itu, akses informasi ataupun akses dan lain-lain, misalnya relasi dan lain-lain itu yang memang juga sangat berpengaruh seperti itu, sangat berpengaruh. Kemudian juga kalau terkait dengan penyelenggara ya, sebagai penyelenggara tadi ya. Aturannya kan memang tadi disampaikan bahwa kan hanya memperhatikan. Nah, mungkin di sini kita juga ngobrol di sini menyuarakan kan, menyuarakan bagaimana nih aspirasi kita nih sebagai perempuan-perempuan kayak gitu di penyelenggaraan pemilu ya. Mungkin juga ada kebijakan afirmasi yang benar-benar memang merelakan mendukung lah seperti itu. Dan kemarin kita di ad hoc ya, di ad hoc memang untuk PPK ya, kita memang baru sekitar 24,5% lah. Tapi kalau di PPS sama KPPS kita udah lebih, bahkan udah hampir mungkin 30-40% itu udah perempuan. Iya, mungkin ini yang perlu nanti adalah meningkatkan minatnya seperti itu ya. Minat, kita harus bisa nih mempromosikan ya kan. Kita mungkin sudah pernah ada di sini ya di penyelenggara pemilu. Kita bisa cerita nih, oh ternyata kok jadi penyelenggara pemilu sebenarnya enak loh. Enak gak sih wajah? Enak tidak enak sebenarnya kembalikan kepada diri sebetulnya kita sendiri. Kadang gini, saya pernah buat polling ya. Buat polling kepada teman-teman ad hoc ini. Sebetulnya apa sih alasan gitu, motivasi apa mereka itu jadi penyelenggara seperti itu? Kebanyakan itu jawabannya karena mereka memang tertarik dengan dunia ini seperti itu. Jadi kan lebih faktor bukan hanya sekedar nih saya nanti dapat honor seperti itu kan. Nah, itu yang mungkin juga perlu kita dengungkan kan. Maksudnya biar mereka juga minat, berani kayak gitu juga, walaupun kadang kalau perempuan itu mungkin masih berhitung ya, banyak hitungannya ya Bu Anjar ya, banyak hitungannya, mungkin bicara sama suami nih kalau saya ini nanti gimana, boleh enggak kan kayak gitu, terus nanti waktunya seperti apa, misalkan sudah punya anak nanti anak gimana kan, itu memang betul. Ada pembicaraan seperti itu yang mungkin juga sedikit banyak mempengaruhi juga. Jadi ya lebih kepada nanti kita perempuan itu harus bisa menaklukkan faktor internal dan eksternalnya. Mungkin itu sih Mbak Rizka. Ya, kemudian strateginya Ibu apa untuk meningkatkan tadi perempuan penyelenggara ad hoc itu kepada ini? Strateginya tadi yang pertama adalah kita ini sebagai banyak kita berbicara pengalaman kita ya. Mungkin melalui tulisan kita, melalui media-media mungkin dari KPU, Bawaslu kan, bahwa jadi penyelenggara pemilu itu bukan sekedar mesti mencari pekerjaan sampingan kayak gitu kan, mencari pekerjaan sampingan. Kemudian yang kedua adalah bahwa berkaca pada pengalaman kemarin rekrutmen ya. Rekrutmen itu ternyata ada daerah-daerah yang memang susah ya. Sampai perpanjangan nggak itu? Iya, perpanjangan nggak? Perpanjangan karena keterwakilan perempuan itu belum terpenuhi. Kalau di PPK sepertinya tidak ya kemarin. Cuma kalau di PPS kemudian itu memang ada perpanjangan untuk beberapa desa ya, karena memang itu tadi kita tidak usah bicara dulu ini perempuan yang daftar. Yang daftar laki-laki dan perempuan aja masih nggak ada yang daftar itu, masih ada. Nah itu kita harus punya strategi. KPU juga harus mengamati nih mana nih daerah-daerah yang memang istilahnya minatnya itu masih rendah seperti itulah. Kalau kita sudah bisa memetakan, mungkin kita sudah bisa melakukan langkah-langkah antisipasinya. Berarti kita awal-awal sudah koordinasi nih dengan misalnya pemerintah desa setempat, tokoh masyarakat setempat, atau mungkin yang KPU kenal juga kan, sudah koordinasi. Ini nanti akan ada ini seperti ini. Kemudian juga terkait juga dengan persyaratan mungkin persyaratan juga mungkin yang banyak agak keberatan itu kan
terkait dengan pemeriksaan Ya. kesehatan ya. Tapi kita kemarin tuh sudah melakukan langkah-langkah, jadi jauh-jauh hari kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ini loh bahwa untuk keperluan untuk menjadi penyelenggara ad hoc itu harus ada surat keterangan sehat dengan kalau di KPU kan ditambah nih ada selain tensi biasa itu ada gula darah, kolesterol, sampai detail kalau di KPU. Nah, kita sudah koordinasi berarti ada keringanan biaya. Nah, ini yang kemarin kita sudah koordinasikan sehingga biayanya tidak terlalu memberatkan. Nah, itu juga mungkin sebagai salah satu upaya nih biar minat untuk menjadi penyelenggara ad hoc itu juga semakin baik, semakin banyak seperti itu. Nah, kalau perempuan ya kita harus memikirkan juga mungkin kaderisasi ya. Kaderisasi itu penting gitu. Kadang kita berpikir orangnya ini aja kayak gitu kan. Nah, kita harus memikirkan juga kaderisasi biar juga banyak istilahnya pemilih bukan pemilih ya, maksudnya yang usia muda itu tertarik ya. Mungkin kalau di KPPS itu banyak yang muda-muda karena aturannya kan masih 17 tahun ya. 17 tahun sudah bisa jadi KPPS kan. Jadi banyak yang muda-muda baru lulus SMA atau mungkin yang kuliah itu kemarin juga banyak, dan alhamdulillah juga penyelenggara yang perempuannya itu malah lebih tinggi daripada laki-laki. Bahkan ada sampai yang satu TPS itu, nah ini perempuan semuanya. Ada sampai kemarin ibu ini boleh kita pindah kayak gitu ya. Mungkin sebetulnya bukan meremehkan, tetapi kan karena misalkan lebih memberikan rasa aman ya, rasa aman kepada teman-teman perempuan. Jadi misalkan mungkin ada tugas yang malam kayak gitu kan, bisa yang laki-lakinya ya lebih memberikan rasa aman seperti itu. Itu ada yang ini gimana satu TPS perempuan semua, nggak ada laki-lakinya kayak gitu. Dan itu ya salah satu kita harapannya ke depannya ini minat-minat perempuan untuk menjadi penyelenggara itu semakin baik lah, semakin bertambah seperti itu. Ya, itu kan tadi kan dari penyelenggara ad hoc-nya ya Bu. Kalau dari keterwakilan perempuan di legislatifnya sendiri gimana Bu? Sudah 30% apa belum? Kalau di legislatif, kalau kita lihat yang sekarang ya di 2024 ini dari 50 itu 15 kayaknya ya? Nggak ada. Kalau 15 sudah 30%. Sudah 13 ya. 13 berarti masih belum. Nah itu tadi sebetulnya. Belum, nggak salah saya tadi. Udah salah itu. Tadi tak hitung. Ada berapa yang jadi ya, tak lihat itu sekitar 13. 13 ya. Ya ini kalau salah nih. Tetapi sebetulnya kalau dilihat dari prosesnya tadi, mekanismenya ya memang harus calonnya kan memang harus memenuhi kan minimal keterwakilan 30%. Nah itu tadi setelah keluar nih pintu masuk keluar lah, di sinilah pertarungan sebenarnya kan, sebenarnya tadi, dan banyak pengaruh faktor-faktornya kan, banyak faktor untuk bisa jadi seperti itu. Nah ini yang harus didukung seperti partai politik juga harus ada program-program yang memang untuk istilahnya meningkatkan kapasitas baik itu perempuan, kemudian juga kaderisasi dan sosialisasi mereka juga harus punya program itu. Jadi ini sebetulnya bisa semakin baik dengan dukungan banyak pihak kayak gitu, baik dari regulasinya, kemudian masyarakat saya rasa kalau semakin ke depan mungkin juga perlahan ya pandangan-pandangan masyarakat, misalkan ini perempuan ternyata nggak bisa kayak gini itu akan semakin mudah-mudahan hilang seperti itu ya. Berjalannya waktu semakin kita bertambah modern dan lain-lain kan, karena sekarang juga banyak perempuan yang menduduki posisi-posisi penting kan seperti itu. Sudah mulai berubah lah. Kemudian juga tadi harus diperhatikan akses informasi, kesempatan untuk itunya, kemudian juga bagaimana membuat demokrasi kita lebih ramah kepada perempuan. Lebih ramah kepada perempuan ya, betul. Jangan sampai nanti tadi benar. Paling sedih itu kalau dianggap cuma pelengkap gitu ya. Saya paling sedih. Berarti saya terusnya mikir awakku deh, berarti nyong kopek-kopek ya gitu ya. Ya. Tapi kalau itu mungkin dulu ya. Kalau dulu kan kita bicara legislatif ya. Kalau dulu kan mungkin ada urutan ya, mesti di bawah kan. Di bawah sudah nih 30%, tapi di bawah kemudian juga bukan berdasarkan suara yang terbanyak ya. Jadi kan dulu peringkat kan 1-2 yang prioritas mana seperti itu. Kalau sekarang kan memang ya lebih momentumnya sudah lebih baik, dan ini momentum ini yang harus benar-benar diambil dan dimanfaatkan betul oleh perempuan seperti itu. Ya, baik.
kembali ke Bu Anjar. Nah Bu, dari segi Bawaslu, ini langkah apa sih Bu, langkah pengawasan yang dilakukan Bawaslu untuk memastikan tidak ada diskriminasi atau pelanggaran hak politik terhadap perempuan dalam proses pemilu ini Bu? Langkah kita dalam hal proses pemilu atau pemilihan dalam pengawasan dalam proses ketika daftar calon gitu ya, daftar calon legislatif dari mulai DCS gitu kan. DCS saja itu kan lama, bongkar perbaikan. Masa saya bongkar pasang lah gitu. Untuk melengkapi semuanya itu sampai sebelum ditetapkan DJT kan begitu. Bawaslu selalu hadir kan di sana mengawasi proses di KPU itu gitu ya. Benar enggak 30% gitu ya. Meskipun ya tadi regulasinya udah ngomong kalau kurang dari 30 kan gugur kan begitu ya. Tetapi Bawaslu juga ambil bagian gitu. Jangan sampai kemudian regulasinya bunyi tetapi penerapannya itu tidak. Masih ada partai politik yang keterwakilan perempuan kurang dari 30%. Proses pengawasan awal pendaftaran DCS sampai DCT ditetapkan, Bawaslu selalu hadir. Nah, perkara kemudian sudah ditetapkan DCT, kemudian dicetaklah ke dalam surat suara gitu. Bawaslu hadir Mbak Dian ya. Kita ikut ngawal cetak surat suara gitu ya kan. Jangan sampai kemudian nama perempuan itu hilang gitu kan. Perempuan hilang malah repot lagi kan ya kan. Dipastikan betul bahwa namanya itu adalah sesuai. Kemudian dipastikan jangan sampai ada yang sudah tercoblos gitu ya. Bawaslu selalu hadir iya. Kemudian pengawasan terkait dengan tadi pendaftaran teman-teman pengawas pemilu ad hoc gitu ya kan. Bawaslu juga hadir di sana kan, baik di kita sendiri ataupun di KPU kita selalu hadir dan ya tadi menghimbau kan, ada surat himbauan kan selalu surat himbauan kita gitu. Kemudian kalau ada yang nggak pas lagi ya kita kemudian menuju ke saran perbaikan gitu kan. Surat cinta ya. Surat cinta dari kita kan ke sana. Dalam rangka apa? Ya tadi mematuhi aturan atau regulasi yang ada bahkan di kita gitu ya. Di kita itu ketika pendaftaran ad hoc kan sampai berapa kali dibuka hanya karena kemudian perpanjangan hanya karena keterwakilan perempuan belum terpenuhi gitu. Nah, kita sendiri juga berusaha semaksimal mungkin gitu. Meskipun saya perempuan sendiri gitu ya. Kan saya selalu mengingatkan, kalau ketika ada perempuan, kemudian perempuan itu memang berkualitas. Jangan hanya karena apa-apa kemudian tidak diterima, tapi kalau ada perempuan berkualitas, ayo. Saya mengajak. Kan saya tidak bisa kemudian memutuskan sendiri gitu kan. Ayo mengajak saya, tolonglah ini gitu. Tapi kadang-kadang ya banyak kendala gitu ya. Ada yang bagaimana begini lah begitu gitu. Itu yang kadang-kadang kemudian nggak bisa kita perjuangkan gitu ya. Nah, artinya apa ya? Saya yang di sini nih yang di Bawaslu dalam hal pengawasan kaitannya dengan keterwakilan perempuan itu selama ini sudah menurut saya sudah maksimal sesuai dengan regulasi kita dan keberadaan penyelenggara kita di tingkat ad hoc. Kita ya berusaha untuk mensupport teman-teman perempuan untuk ikut andil dalam kegiatan ini gitu ya. Rata-rata kalau saya sendiri ditanya ngapain sih sampai berkali-kali kan begitu. Kalau saya pada dasarnya kerja di mana pun itu ikhlas kan begitu ya. Di sini tuh saya senangnya apa? Saya mengenal banyak orang dari semua sisi gitu ya. Apalagi sudah bicara dengan sistem kepemerintahan gitu kan. Berbicara demokrasi gitu ya. Kalau menurut saya wawasan cukup banyak yang saya ambil. Sing awite orang ngerti jadi ngerti gitu. Contohnya tadi yang belum tentu regulasi yang keterwakilan 30% perempuan itu kemudian semua orang tahu kan begitu ya. Tetapi kalau kita yang berada di dalam sistem ini gitu kemudian tahu kan. Nah, ketika tahu kan tidak hanya kita tahu, ya kan? Ketika tahu kemudian apa? Kalau kemudian kita sendiri di Bawaslu dan teman-teman ad hoc ya kemudian mengupayakan kan, diupayakan keterwakilan perempuan itu 30% terpenuhi. Toh kalaupun tidak terpenuhi itu tidak asal tidak terpenuhi karena banyak faktor tidak terpenuhinya keterwakilan 30% perempuan di kita gitu. Kemudian di legislatif tadi ya kan kita ikut prosesnya kan begitu Mbak Rizka. Supaya apa? Semua yang sudah diregulasikan atau diatur ini bisa berjalan dengan baik. Kalau kemudian tidak terpenuhi itu bukan dari kesengajaan faktor dari kita, tetapi apa banyak faktor ini yang perlu
yang perlu digali, faktornya apa gitu. Ya tadi kembali lagi namanya perempuan, apalagi kalau sudah berkeluarga, kan nggak segampang, tak segampang itu. Jadi nyanyi deh. Apa kita kan harus izin pastinya ya, dan izin itu nggak tahu apakah semudah kita izin mau berangkat sekolah cium tangan minta sangu, assalamualaikum atau bagaimana. Kalau kita, saya yakin lah debat panjang kali lebar meyakinkan ya orang yang kita cintai di rumah ini. Saya yakin lah Mbak Dian juga berjuang begitu sampai kata ya kita support semuanya. Itu kan saya yakin nggak gampang. Nanti pasti akan pertanyaan simpel aja kalau saya. Lang kok nek neng kana simpan masak siapa? Itu Iya benar. Iya kan? Orang kelingan anak loro kan begitu ya. Itu yang menjadi apa kemudian pengapa enggak, tapi menjadi diskusi gitu kan. Engko sing anu ini siapa ini begitu. Jadi memang bukan hambatan, ada yang perlu kita perjuangkan gitu, ada yang perlu kita yakinkan. Ketika kemudian perempuan bisa bereksistensi di luar itu, tidak meninggalkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban gitu ya. Ya, apa namanya? Tugas kewajiban kita itu ya di luar kemudian di rumah oke gitu. Jangan sampai kemudian ya amit-amit naudzubillah dzalik kita eksis di luar, kemudian di rumahnya, di internalnya sendiri berantakan, anak tidak keurus, misalkan suami tidak keurus, meskipun ya tidak mutlak di kita ya kan, itu kerja bareng gitu. Tetapi itu juga harus diperhatikan gitu. Kan tidak gampang tadi sebenarnya eksistensi ruang-ruang publik disediakan, tetapi kalau sudah perempuan berkeluarga itu ya harus punya komitmen gitu di awal gitu ya. Bagaimana kemudian nanti dalam keluarga saya boleh kerja ya di luar gitu ya. Awal-awal is oke, tapi dong-dong. Lah ini kan begitu ya kan. Itu yang perlu perlu banyak diskusi, perlu keikhlasan dari semua pihak untuk bisa perempuan itu eksis di luar gitu ya. Atau kadang-kadang begini, ada keegoisan dari pasangan kita gitu. Itu tidak menjadi rahasia, tapi rahasia umum. Kadang-kadang yang tidak bombong lah bahasa saya, ketika kemudian perempuannya lebih eksis lah, lebih ini di luar. Kadang-kadang ada yang seperti itu gitu. Nah, hal yang seperti itu kan juga tantangan berat untuk perempuan, bisa meyakinkan bahwa enggak, ini itu seperti ini, itu seperti ini gitu. Begitu Mbak Rizka. Iya. Kemudian di Bawaslu ini ada nggak sih Bu program yang khusus pendidikan politik untuk perempuan? Oh punya, kita punya, namanya kan kita ada pemilu tidak ada pemilu, ada program yang namanya sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif. Nah itu menyasar ke semua kelompok masyarakat ya. Nah salah satunya itu adalah kelompok perempuan gitu. Kita tahun berapa saya lupa, tapi masih COVID sekitar 21 atau 22 ya, kita sudah ber-MOU dengan PKK Kabupaten Tegal. Kita pernah melakukan itu. Artinya ketika tidak ada pemilu, kemudian tidak ada teman-teman ekstop di tingkat bawah, kemudian Bawaslu melakukan kerjasama. Ketika kemudian PKK ini nggak ada kegiatan gitu ya, Bawaslu masuk sebagai narasumber memberikan materi terkait dengan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif. Nah, kemudian ketika ada pemilu atau pemilihan, maka teman-teman ad hoc gitu sampai dengan tingkat kelurahan atau desa, itu namanya PKD. Nah, PKD itu ketika bersosialisasi bisa ikut dengan PKK ataupun PKK-nya kita undang sebagai keterwakilan perempuan. Itu satu tadi PKK. Kemudian ada beberapa ormas perempuan yang sudah ber-MOU dengan kita, perempuan muda ya. Ada NA Nasyatul Aisyah sama kemudian Fatayat ya. Kita sudah MOU juga itu. Ya tadi dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif gitu, bahwa perempuan ini ketika datang ke TPS ya tadi kan tidak hanya kemudian nyoblos dan udah tinggal enggak, tetapi juga ikut mengawasi jalannya proses pemilu sampai penghitungan. Tadi minimal mengawasi diri dan keluarganya tadi. Itu programnya Bawaslu yang kaitan dengan perempuan lah. Ini ketika tidak ada tahapan kemudian ngapain lagi? Ada yang organisasi masyarakat yang belum kita ajak MOU kaitannya dengan perempuan, ini akan kita ajak MOU. Masih ada beberapa ini program kita nanti untuk melanjutkan yang sudah MOU dengan kita. Gitu Mbak Rizka. Baik, kemudian Ibu, sampai saat ini kan perempuan masih memperjuangkan hak-haknya agar mendapatkan kesetaraan gender, contohnya dalam demokrasi. Itu menurut Ibu seperti apa Bu? Ya,
Jadi perjuangan itu kan tidak akhir. Sampai titik penghabisan. Sampai titik darah penghabisan. Ya, kalau tadi kita bicara tentang regulasi ya, tentang kebijakan afirmasi terkait demokrasi khususnya tadi di legislatif kan, kemudian kepengurusan partai politik dan lain-lain, itu kan sudah ada ya kan. Jadi kemudian tadi juga sudah bicara tantangannya apa kan, internal eksternalnya. Jadi ya itu kita tidak boleh lelah, boleh lelah berjuang. Berjuang bukan hanya untuk diri kita sendiri juga, tetapi untuk perempuan ya dimanapun ya. Dan juga kita tidak bisa berharap gini kayak diberi kayak gitu kan, nggak seperti itu juga kan. Misalnya ini loh jangan seperti ini dikasihkan kita, ini kita harus punya keistimewaan, enggak. Bahwa ketika kita bisa misalkan ya Bu Anjar atau saya sekarang ada di sini, ada di KPU, ada di Bawaslu, ya itu berarti karena memang perjuangan dan kita punya kemampuan, punya hak seperti itu, punya kapasitas. Kita ada usaha untuk itu juga kayak gitu. Jadi bukan sesuatu yang mungkin spesial. Spesial ini diberi nih gitu. Mana spesialnya? Gitu nggak ada ya Mbak Dian. Kita mengikuti pahitnya, susahnya sama. Ikut tes kan begitu. Betul. Terus juga setelah itu juga lebih kepada kita komitmen dengan tugas-tugas kita kan. Komitmen pekerjaan kan seperti itu juga, selalu upgrade diri juga kan. Kemudian juga karena kita harus punya ini juga gimana nih yang lainnya, perempuan-perempuan yang lainnya juga biar juga punya minat yang sama juga, minat menjadi penyelenggara pemilu juga, ataupun mungkin juga mampu ini. Sebetulnya dia punya kemampuan tapi ternyata kok kayak nggak keluar gitu loh. Iya kan, kayak nggak pede. Pertama kayaknya nggak pede terus sudah membayangkan yang ini nih. Misalnya, aduh nanti kayaknya saya nggak bisa deh, atau misalkan nanti gimana ya cara bagi waktunya, atau gimana cara ininya. Kemudian mungkin sudah merasa aman, nyaman dengan saat ini udah kayak gini aja udah enak lah kayak gitu kan, kayak gini aja udah. Jadi nggak ada tantangan. Jadi sebetulnya memang internal itu memang harus ini. Kita harus punya jiwa-jiwa pejuang itu. Iya, nggak cukup berpuas diri ya. Iya, jadi kita mendapatkan sesuatu bukan hanya karena ini. Sekarang masyarakat jangan dong berpikiran seperti ini. Kalau hanya masyarakat sudah tidak berpikiran seperti itu, tapi kitanya tidak ada usaha, kita tidak punya ada kemampuan, ya udah kan. Jadi yang namanya perempuan dipilih itu bukan hanya karena perempuan, tetapi karena memang ada istilahnya kemampuan dan kapasitasnya memang dia itu mampu betul, misalnya sesuai di tempat itu seperti itu. Jadi kadang kan ada pertanyaan nih, misalkan katanya ada laki-laki sama perempuan, misalkan kamu pemimpin perusahaan, ada laki-laki sama perempuan nih, kamu akan pilih mana kayak gitu kan, yang laki-laki atau perempuan. Ini saya perempuan loh. Nah, kalau katanya biar kesetaraan gender dan lain-lain, ya kita harus milih perempuan, ya tidak seperti itu juga kan. Tetap juga kita harus memperhatikan juga kan kapasitas dia, kewajiban dia. Jadi tidak ada perbedaan. Yang dimaksud gender itu kan bukan kita mengistimewakan kan, bukan kita mengistimewakan, tetapi memang karena kita memilih perempuan itu ya karena memang kapasitasnya dia seperti itu. Nah, jadi tidak misalkan kata-kata woman support woman itu juga harus ada kepanjangannya. Tidak hanya sekedar wanita mendukung wanita kayak gitu, tapi memang wanita mendukung wanita yang memang benar-benar juga kan. Tadi misalkan kayak kita caleg perempuan nih mendukung caleg perempuan, tapi caleg perempuan yang betul-betul juga nantinya punya program-program atau kebijakan juga yang menguntungkan atau mendukung perempuan seperti itu. Jadi sebetulnya dari awal sampai akhir itu kita ya bicara perempuan ini memang lebih kepada faktor itu ya, internalnya kita. Kemudian nanti ada faktor eksternal yang mempengaruhi lah. Faktor eksternal ini akan menjadi lebih mudah kalau kita punya faktor internal yang tangguh, yang mau, yang ini kuat seperti itu. Kalau jalannya sudah banyak tetapi kitanya nggak mau, ya itu sama aja kan. Iya, jadi kesetaraan gender itu kita harus bisa membuktikan diri kita seperti itu. Gitu. Baik, kalau menurut Bu Anjar sendiri seperti apa Bu dalam kesetaraan gender ini dalam demokrasi? Ya perempuan harus mengikuti, harus setara gitu ya. Oh, artinya bahwa suatu pekerjaan itu tidak harus hanya laki-laki gitu kan. Karena hanya dianggap perempuan nggak bisa. Toh kalaupun bisa itu nanti hanya privilege. Iya kan? Oh tidak gitu. Toh kalau kemudian didapat itu karena perempuan memang layak, memang bisa mampu gitu, tidak hanya privilege.
Misalkan saya di Bawaslu privilege karena pewakilan 30% perempuan, nggak juga kali ya. Kalau toh misalkan ada tetapi kemudian kitanya juga nggak upgrade diri, kitanya nggak mampu, kitanya nggak layak, kan nggak bisa begitu. Nanti kalau kemudian nggak mampu, nggak bisa, nggak layak, kemudian tetap ada, kemudian dalam hal pekerjaan juga tidak mampu, kan malah akhirnya apa? Malah malu kan? Iya, ini ada keterwakilan perempuan kok tidak bisa mewarnai gitu. Dalam rapat misalkan contoh kecil aja, misalkan dalam rapat diem, nggak ada pendapat, hanya kata ikut saja misalkan, kan tidak diharapkan. Meskipun perempuan cuman 1 ataupun 2, tetap kita harus mewarnai, ikut ambil dalam keputusan itu. Perkara kemudian misalkan di kita ini 5 berpendapat, kemudian pendapat saya tidak dipakai karena hanya 1 misalkan yang berpendapat seperti itu gitu ya, atau hanya 2 gitu ya, nggak diambil nggak apa-apa. Tetapi kita berani berpendapat, kita berani menunjukkan ke publik bahwa ketika perempuan ada di posisi ini mampu gitu loh, bisa gitu. Mampu dan bisa itu tidak hanya ucapan. Mampu dan bisa itu harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Apa? Ya perempuan itu upgrade diri dengan cara apa? Cari referensi itu, ya kan? Entah dari baca, entah dari ngopi bareng kan begitu, entah dari ngobrol bareng dengan keterbatasan waktunya gitu ya. Tapi ada upaya-upaya untuk peningkatan diri kita sebagai perempuan. Sama juga perempuan menjadi kepala daerah, perempuan ada di legislatif, perempuan menjadi camat, perempuan menjadi lurah, perempuan menjadi menteri, perempuan menjadi pimpinan di BUMN, di BUMD gitu, ataupun di perusahaan-perusahaan swasta gitu. Perempuan juga harus mengupgrade diri. Kalau misalkan perempuan itu nggak punya kapasitas itu, saya yakin gitu, juga nggak akan bisa gitu. Jadi semua juga kembali ke diri kita sendiri gitu ya. Diri kita itu harus mampu dulu gitu, bisa dulu, bertarung dulu gitu ya, upgrade diri dulu. Itu kan faktor yang Mbak Dian katakan internal dari kita sendiri, tidak hanya sekedar kemudian hanya mau saja gitu. Karena setelah kita bisa, mau, mampu, kan kita juga akan diadu dengan perempuan yang di luar sana yang mungkin akan sama, ya kan? Kan pertarungan seperti kita itu kan ya lawan dari diri internal sendiri, kemudian di keluarga dulu, bukan lawan. Kalau di keluarga harus punya argumentasi untuk meyakinkan bahwa pekerjaan ini bisa kita kerjakan dengan baik. Kemudian nanti di luar. Di luar di sana apa? Ya tadi berkompetisi sama perempuan yang sama-sama juga punya keinginan yang sama gitu ya. Terus nanti berjuang lagi untuk apa? Berkompetisi, bersaing, berkompetisi, bersaing. Ya, nanti laki-laki pada ini, kayaknya pada diam semuanya. Tidak melawan laki-laki. Ya lawannya tidak hanya laki-laki. Betul, kan tadi ada semuanya yang ikut berkompetisi dalam hal apa yang diikutin kan begitu ya kan. Dalam artian bahwa anggota KPU, anggota Bawaslu, kemudian anggota legislatif, pimpinan-pimpinan semua yang ada ini kan tidak harus laki-laki. Namanya saja penyetaraan gender. Kan semua saja bisa gitu ya kan. Ya termasuk perempuan, penyetaraan gendernya kan di situ, peran kita kan ya. Bisa. Lah caranya supaya bisa. Kalau kemudian peluang kesempatan itu kemudian dibuka tanpa mendiskriminasikan jenis kelamin gitu ya. Wah, ini yang bisa hanya laki-laki toh gitu kan. Perempuan tidak bisa. Tanpa itu dibuka secara kompetitif gitu, beradu tanpa tadi melihat jenis kelamin, saya yakin gitu perempuan akan bisa gitu ya. Hanya karena kemudian tadi faktor perempuan banyak hal yang harus yang harus disampaikan, yang harus bagaimana nantinya kan begitu, harus banyak yang dikomunikasikan. Jadi perspektif saya semua pekerjaan itu bisa semua, hanya kemudian kesempatannya itu yang kadang-kadang belum berpihak ke kita. Ya ada pekerjaan yang mungkin yang dianggap ini harus laki-laki gitu misalkan perempuan. Ya mungkin mungkin ada gitu ya. Di posisi apa ya misalkan itu. Mungkin ada, tapi yang dulunya orang kalau pilot aja itu harus laki-laki dulunya gitu ya. Ya, pilot perempuan juga banyak. Orang ke astronot. Ya kan, sekarang perempuan juga sudah ada artinya. Hanya tinggal kesempatannya itu kemudian diberikannya ikhlas apa orang. 3 toli tadi ya, 30% tapi mengapa tadi di kita itu memperhatikan gitu ya. Ya mudah-mudahan balik lagi kita minta kasih. Jadi penyetaraan gender itu menurut saya ya perlu lah, sangat perlu karena
semua bisa gitu ya, hanya kemudian faktor X di belakang tadi yang memang perlu komunikasi. Mungkin begitu Mbak Rizka. Ya, kemudian harapannya Ibu apa sih Bu untuk menciptakan pemilu yang lebih inklusif dan ramah perempuan? Ya, harapan saya untuk para perempuan di luar sana, ayo kita ini bersiap menghadapi tantangan gitu ya. Kita bersiap untuk selalu upgrade diri menghadapi situasi dan kondisi. Kita harus bisa dan mau mengaktualisasi diri kita dalam tempat-tempat yang memang itu sudah disediakan. Kan banyak perempuan itu yang sudah disediakan ikut berorganisasi, kemudian kalau di lingkup desa saja saya itu perempuan ada wadahnya ikut jamiahan. Itu kan juga salah satu hal kecil tapi akan menjadi besar, itu dimulai dari situ. Kemudian perempuan itu mau mengeksplor dirinya sendiri. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah berkata tidak bisa. Usaha dulu, ikhtiar dulu untuk kita sebagai perempuan itu bisa menempati ruang-ruang yang sudah disediakan. Tapi balik lagi, perempuan boleh eksis di luar, tapi ingat jangan pernah melupakan keluarga. Jadi harus balance di dunia luar, di dunia eksternal keluarga kita oke, di dalam kita juga menjadi istri, ibu, anak yang solihah. Amin. Mungkin itu Mbak Rizka. Gimana untuk Bu Dian sendiri, apa harapannya Bu untuk menciptakan pemilu yang ramah perempuan masa yang akan datang? Ya, harapan yang pertama tadi regulasi ya. Regulasinya tadi bisa mendukung lah, terutama untuk penyelenggara pemilu tadi, aspirasi kita bisa didengar. Kemudian yang kedua mungkin lebih kepada fasilitas nanti ya, fasilitas kayak TPS dan lain-lain itu lebih ramah terhadap perempuan kan. Jadi ada prioritas misalkan untuk yang kaum rentan ya, terhadap perempuan, ibu menyusui yang sudah manula dan lain-lain, itu fasilitasnya lebih baik lagi lah untuk ramah perempuan. Regulasi, kemudian fasilitas, kemudian juga akses informasi juga, kemudian banyak ini program-program yang juga mendukung perempuan untuk lebih open ya, lebih maju kan, baik itu program-program, karena kita bicara tentang pemilu ya, program-program dari partai politik juga, ada regenerasi, kemudian juga dari organisasi-organisasi masyarakat, dari pemerintah daerah, itu juga banyakin dong program-program yang bisa istilahnya mendukung lebih perempuan kan. Kemudian yang terakhir harapan saya nih untuk sahabat Bawaslu, jagoan pemilih nih yang perempuan nih yang lagi nonton podcast ya. Jangan pernah takut sesuatu yang belum kita jalani kayak gitu. Jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba lah. Kita misalkan, aduh sudah kayaknya saya nggak mampu nih, kayaknya pesimis, kayaknya saya nggak bisa. Nggak ada kata nggak bisa. Kan? Nah, jadi kalau kita itu adanya bukan gini, maksudnya gini, nggak ada kata kita bisa atau enggak. Yang ada itu mau atau tidak. Gitu. Kalau kita belum mencoba ya jangan bilang kita nggak bisa seperti itu. Dan menjadi penyelenggara pemilu itu mengasihkan. Mengasihkan yang pertama adalah tadi lebih kepada kita ketemu banyak orang ya Bu Anjar. Ya, kita bisa belajar banyak, ketemu banyak orang bisa bermanfaat ya. Kemudian juga lebih berwarna hidupnya. Lebih berwarna. Yang tadinya hitam menjadi banyak warnanya. Banyak warna ya, dengan segala dinamikanya seperti itu ya. Yang penting itu tadi kita mau belajar lah, itu penting, mau belajar. Kemudian tidak hanya di penyelenggara pemilu ya, kebetulan karena kita konteksnya lagi ngomongin masalah pemilu ya, tapi juga di bidang-bidang lainnya. Di bidang-bidang lainnya sesuai dengan memang mungkin cita-citanya kan, cita-citanya atau mungkin yang sekarang bidang yang sedang ditekuni ya, berusahalah yang terbaik yang bisa dilakukan seperti itu. Dan saya yakin kalau keluarga itu pasti akan mensupport ya. Yang penting tadi komunikasi yang baik, dibicarakan yang baik. Jadi ya itu tadi udah jangan menyerah lah pokoknya. Mengasihkan semua ini, nggak ada yang perlu takut misalnya nggak bisa atau nggak mampu kayak gitu. Mungkin itu sih. Ya, Ibu ini nggak terasa ternyata waktu kita udah habis. Kalau udah ngobrol perempuan nggak ada habisnya. Kayaknya udah sejam ini. Lebih. Baik, kemudian barangkali ada closing statement yang ingin disampaikan.
apa ya closing statementnya? Atau sudah mewakili yang tadi? Kayaknya sudah banyak sekali ya, sudah banyak tadi yang disampaikan kita berdua ya, bertiga berarti ya, kita bertiga terkait dengan demokrasi dan perempuan. Ya itu tadi harapannya aja lah, kita jadi perempuan Indonesia yang tidak cukup berpuas diri, terus belajar dan bisa membuktikan bahwa kita mampu sesuai dengan bidang yang sedang kita jalani, itu aja. Ya, terima kasih Bu Dian. Sama-sama Mbak Rizka. Hadir ke podcast kita ya. Kemudian untuk Bu Anjar, barangkali ada closing statementnya Bu atau pesan-pesan nih kepada sahabat Bawaslu di luar sana, khususnya perempuan. Oke. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, nanti beli Mbak Rizka. Sejam setengah. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, keterkaitan dengan pembicaraan kita hari ini adalah kaitannya perempuan. Teruslah maju perempuan Indonesia tanpa melupakan kodrat kita sebagai perempuan, tanpa melupakan tugas dan kewajiban kita sebagai perempuan. Baik, terima kasih Bu Anjar. Sama-sama Mbak Rizka, Mbak Dian, matur suwun. Terima kasih sudah diundang hadir di podcast Bawaslu, kesempatannya luar biasa. Siap. Nah, sahabat Bawaslu, demikianlah podcast kita pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.